Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, Al-Quran turun dengan cara yang berbeda dengan kitab-kitab Allah sebelumnya. Jika kitab-kitab terdahulu turun sekaligus dalam bentuk tulisan, Al-Quran turun secara bertahap dalam bentuk hafalan. Bukan sekedar pembenaran atas nubuat kitab Taurat tentang sosok Nabi akhir zaman yang diberikan firman di lisannya, tetapi juga sebagai bentuk pemeliharaan Al-Quran sejak awal. Jika kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak terjaga, maka hal itu tidak mengapa, karena akan turun kitab berikutnya yang meluruskan semuanya. Namun, Al-Quran sebagai kitab terakhir harus terjaga selamanya. Rasulullah SAW menerima Al-Quran melalui pengajaran malaikat Jibril. Lafal-lafal Al-Quran didiktekan satu persatu agar bisa ditirukan dan dihafalkan. Beliau mengajarkan ayat-ayat itu kepada para sahabat dengan metode yang sama. Kemudian beliau memerintahkan untuk menuliskan ayat-ayat itu di hadapan beliau dengan menunjuk beberapa sahabat yang bisa menulis bersama saksi-saksi. Berdasarkan surat An-Naml ayat 6, metode pengajaran seperti itu disebut dengan talaqi, yaitu guru membacakan sementara murid mendengarkan lalu menirukan sampai hafal. Keberadaan guru atau pengajar sangat penting dalam penerapan metode belajar Al-Quran secara talaqi. Dengan metode talaqi, Al-Quran bukan sekedar terjaga huruf-hurufnya secara lisan dan tulisan, tetapi juga cara membacanya. Para sahabat bahkan tabi'in mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid mereka dengan talaqi. Mereka menghafal Al-Quran dengan memahami dan mengamalkannya. Bahkan pada periode Madinah, pemahaman dan pengamalan Al-Quran lebih didahulukan daripada hafalan. Apabila pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang hafal Al-Quran, berarti sahabat itu sudah membaca dengan benar, paham, dan mengamalkannya. Karena para sahabat itu belajar Al-Quran dengan cara memahami dan mengamalkan, kemudian menghafalkan. Alangkah tepat apabila Rasulullah SAW mengatakan, yang paling berhak menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tidak semata-mata banyak hafalannya, tetapi juga pemahaman dan pengamalannya sudah lebih banyak. Keberadaan guru atau pengajar sangat penting dalam penerapan metode belajar Al-Quran secara talaqi. Dengan metode talaqi, Al-Quran bukan sekedar terjaga huruf-hurufnya secara lisan dan tulisan, tetapi juga cara membacanya. Anas bin Malik, salah seorang pakar Al-Quran dari sahabat Rasulullah SAW berkata, apabila kami mendengar orang hafal Al-Baqarah, maka orang itu sangat besar di hati kami. Hal ini mengingat semua kandungan surat Al-Baqarah tentu sudah dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau sudah disebut guru Al-Quran seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, dan Utsman bin Affan, maka mereka lebih agung lagi. Awal abad kedua Hijriah, setelah era para sahabat berlalu atau disebut era tabi'in dan tabi'ut tabi'in, interaksi umat dengan Al-Quran mengambil jalan sebaliknya, yakni menghafal lalu memahami. Tidak jarang pada era itu, banyak anak usia 7 tahunan sudah hafal Al-Quran 30 juz. Imam Syafi'i misalnya adalah satu dari anak-anak jenius itu. Menghafal kemudian memahami menjadi sangat tepat karena zaman Asy-Syafi'i manusia terlahir di saat Al-Quran sudah utuh dalam bentuk mushaf. Berbeda dengan para sahabat yang kelahiran mereka bersamaan atau mendahului turunnya Al-Quran. Bahkan
banyak sahabat yang sudah meninggal dunia sebelum Al-Quran sempurna selesai diturunkan. Maka metode memahami kemudian menghafal menjadi sangat penting pada saat itu. Imam Syafi'i, sebagaimana dikomentari Al-Mawardi, membaca fenomena dan pengalaman menghafal Al-Quran kemudian memahami itu dengan membuat kesimpulan bahwa yang paling berhak menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling memahami Al-Quran atau disebut afqahuhum, bukan aqra'uhum, yaitu yang paling banyak hafalannya. Sebab pada masanya orang-orang yang memahami Al-Quran bisa dipastikan sudah hafal Al-Quran seluruhnya. Sedangkan mereka yang sudah hafal seluruh Al-Quran belum tentu sudah memahami isinya. Metode menghafal kemudian memahami itu bertahan hingga abad kemunduran Islam. Setelah itu, kemampuan ulama hampir jarang yang seimbang. Ada yang mahir membaca atau hafal Al-Quran tetapi tidak mahir memahami. Ada juga yang mahir memahami tetapi tidak mahir membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi sebagai ulama abad itu yang mahir membaca dan memahami Al-Quran mengkritik praktik guru Al-Quran yang sudah melenceng jauh dari akhlak Qur'ani, seperti melarang murid belajar kepada orang lain karena takut kehilangan pengaruh. Kemudian Imam Ibnul Jazari mengkritik para ulama pemaham Al-Quran yang tidak benar bacaannya. Pengaruh abad kemunduran Islam itu masih terasa hingga sekarang di Indonesia. Orang yang sudah lulus belajar di sebuah pesantren kitab kuning misalnya, terkadang merasa tidak perlu menghafal Al-Quran, meski bacaan Al-Qur'annya baik atau bahkan belum baik. Sebaliknya, mereka juga terkadang merasa tidak perlu belajar memahami Al-Quran, meski sudah hafal atau sudah menjadi guru Al-Quran. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, sudah saatnya Al-Quran kembali dihafalkan dan diamalkan secara bersamaan, khususnya bagi orang yang sudah dewasa dan sudah tidak memungkinkan mesantren lagi, baik kiai, santri, mahasiswa, pengusaha, maupun pejabat. Bagi yang sedang menghafal Al-Quran di pesantren, hindari berhenti di fase hafalan, lanjutkan ke pemahaman. Bagi yang sedang memahami Al-Quran, hindari berhenti di fase pemahaman, tetapi juga dilanjutkan ke fase hafalan agar pintu-pintu kebahagiaan terbuka lebar selebar yang diinginkan. Temukan guru yang tepat, hilangkan rasa gengsi dari dalam hati. Betapa banyak orang yang bacaannya tidak mau dibetulkan, apalagi yang sudah menyandang status ustadz, guru, kiai, dan seterusnya. Kalau para sahabat berharap bacaan mereka didengarkan oleh Rasulullah SAW agar terkoreksi, maka masyarakat sekarang menolak bacaannya didengarkan oleh guru karena takut disalahkan. Alangkah indah kalau kiai fikih belajar Al-Quran kepada kiai Al-Quran dan kiai Al-Quran belajar fikih kepada kiai fikih. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.